tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdur. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dan dikumpulkan bersama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun dengan virtual seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, wabil khusus kelas 7, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian telah memilih MTS Miftahul Umam menjadi pilihan sekolah kalian, madrasah kalian, dan kalian adalah orang-orang yang beruntung memilih madrasah ini tempat untuk belajar kalian. Mengapa? Karena madrasah adalah tonggak agama menjadi pedoman hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak sekalian, perkenalkan, nama saya Pak Hilman Farid. Saya guru bahasa Arab kelas 8 dan kelas 9 MTS Miftahul Umam. Di samping mengajar, saya diberikan tugas khusus sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Ya, pada saat ini saya akan membahas tentang kurikulum madrasah kita yang akan kalian jalankan, yang akan kalian jalani implementasinya, kemudian latihannya, kemudian kegiatan belajar mengajarnya, dan yang lain sebagainya. Oke, ini profil saya. Saya sebagai wakil kepala bidang kurikulum dan mengajar bahasa Arab kelas 8 dan 9. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang kurikulum madrasah. Ya. Kegiatan belajar mengajar di sekolah kita itu terdiri dari 46 jam setiap minggunya, itu dengan 15 mata pelajaran. Jadi satu hari itu kita belajar 10 jam, bukan hitungan jam waktu, tapi jam mata pelajaran, dari jam setengah 7 sampai jam 14.30 atau setengah 3. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan ketika kalian berada di sekolah? Nanti saya akan jabarkan satu persatu.
dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Sabtunya kita isi dengan ekstrakurikuler. Oke, kita awali dengan alokasi waktu kegiatan belajar mengajar kita. Yang pertama hari Senin, kita awali minggu di hari Senin. Itu kita awali dengan upacara atau istighosah. Ini untuk jam normal ya. Untuk jam normal, nanti di akhir saya akan paparkan jam untuk pembelajaran jarak jauh. Yang mengingat sekarang belum diperbolehkannya bertatap muka di sekolah, jadi tetap kita akan laksanakan pembelajaran jarak jauh nanti di akhir. Nah, untuk kegiatan normalnya seperti biasa itu kalian masuk pukul 6.30 sampai pukul 14.30. Jadi sekitar 8 jam kalian ada di sekolah, dan itu akan menerima ilmu dari Bapak Ibu guru sekalian, melaksanakan kegiatan belajar selama sekitar 8 jam. Oke, kita rinci ya. Untuk hari Senin itu kita mengadakan upacara istighosah. Jadi tidak ada mengaji. Setiap hari Senin rutin, jamnya dari jam 6.30 sampai jam 7.30. Jadi 1 jam. Ini seling setiap minggu ya. Jadi minggu awal misalkan ada upacara, berarti minggu keduanya itu kita mengadakan istighosah. Ya, istighosah apa itu? Istighosah itu mengadakan doa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Selasa dan hari Rabu itu kita bimbingan Al-Qur'an. Bimbingan baca Quran, baca tulis Quran. Jadi kalian nanti akan dibimbing oleh para wali kelas. Nanti juga saya akan tampilkan para wali kelas itu yang akan membimbing kalian. Jadi kelas 7 itu ada 4 kelas, 71, 72, 73 dan 74. Ya. Setiap hari Selasa dan Rabu itu ada bimbingan baca Quran, waktunya sama. Dari pukul 6.30 sampai 7.30. Setelah itu baru kegiatan belajar mengajar. Oke, ini di pagi hari. Kemudian hari Kamisnya kita ada kegiatan hafalan surat. Nah, ini pun nanti akan diperkuat dengan mata pelajaran tahfiz. Nanti ada di jam mata pelajaran kalian. 15 mata pelajaran itu. Oke. Nah, untuk hafalan surat ini kita dalam setahun ada 2 semester. 1 semester itu terdiri dari 6 bulan. Ya. Misalkan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di bulan Desember nanti ada evaluasi. Apa ketentuannya? Untuk hafalan Quran itu kalian wajib menghafalkan surat An-Nas sampai At-Takatsur. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gampang itu ya. Nah, sampai surat At-Takatsur. Al-Hakumut Takatsur ya. Tuh, dihafalkan. Nanti kegiatan pagi dibimbing oleh para wali kelasnya masing-masing. Untuk semester 2 itu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Biasa nanti ada evaluasinya di bulan Juni. Surat apa Pak yang harus dihafal? Surat Al-Qari'ah sampai Ad-Duha. Al-Qari'ah sampai surat Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja. Lanjut sampai akhir, ila akhir. Untuk hari terakhir, hari Jumat, kita selalu mengadakan agendanya tahlil atau muhadharah. Apa itu tahlil? Ya, tahlil dia bermunajat, zikir-zikir, baca yasin dan lain sebagainya. Lalu doa. Kemudian muhadharah itu latihan berpidato. Ya, jadi nanti kalian akan latihan berpidato di depan para teman-temannya, membahas materi tentang ilmu dan lain sebagainya. Oke, nah menurut kalian itu kegiatan normal ya. Ketika nanti kamu akan masuk normal, maka kegiatan inilah yang tiap harinya akan dilaksanakan. Oke.
Nah, selanjutnya kegiatan belajar mengajar sampai pukul 14.30 atau jam 2.30, setengah 3 sore. Jadi kalian pulang itu pukul 14.30, jam setengah 3 kalian pulang, masuk jam 6.30, tidak boleh terlambat. Oke, tadi ya 06.30 sampai 7.30 itu tadarus atau upacara atau muhadharah atau tahlil dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar jam 7.30 sampai jam 8.05, jam pelajaran ke-1. Ya, jadi setiap waktunya itu 35 menit. 35 menit itu 1 jam pelajaran, bukan 1 jam jam seperti biasa, 1 jam pelajaran. Dari jam 8:05 sampai 8.40 itu jam pelajaran kedua. Kemudian jam 8.40 sampai dengan 09.15 jam pelajaran ketiga. 09.15 sampai dengan jam 9.50 itu jam pelajaran keempat. Nah, di sini kalian istirahat. Jam 9.50 atau jam 10 kurang 10 menit itu kalian istirahat 20 menit sampai pukul 10 menit. Lanjut lagi masuk pukul 10 sampai 10.45 jam pelajaran kelima. 10.45 sampai 11.20 jam pelajaran ke-6. Kemudian 11.20 sampai 11.55 jam pelajaran ke-7. 19.55 sampai 12.30 jam pelajaran ke-8. Setelah itu setengah 1 jam 12.30 kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah bersama dengan guru mata pelajarannya yang mengajar pada waktu itu. Misalkan pada jam ke-8 ini itu pelajaran saya misalkan bahasa Arab, maka saya wajib membimbing kalian untuk sholat zuhur berjamaah dan saya pun akan menjadi imam. Oke. Lanjut kemudian di sini istirahat agak sedikit lama dari jam 12.30 sampai 13.20. Itu kalian akan istirahat, makan siang, jajan boleh, bercanda bersama teman tapi jangan keterlaluan. Kemudian 2 jam terakhir itu mulai 13.20 sampai 13.55. Itu jam pelajaran ke-9. Untuk 13.55 sampai 14.30 jam pelajaran terakhir kalian pulang. Ya. Jadi itu ya, tiap hari kalian akan mendapatkan 10 mata pelajaran, bukan 10 jam. Sekitar 8 jam di sekolah dan itu 10 jam pelajaran akan kalian ikuti. Oke, itu untuk kegiatan sehari-hari. Nah, untuk mata pelajaran yang akan dipelajari, kita punya 15 mata pelajaran termasuk tahfiz sekarang. Kalau tahun yang lama tahfiz itu tidak dimasukkan di dalam jam belajar, kegiatan belajar mengajar. Tapi tahun ini kita masukkan 2 jam untuk mata pelajaran tahfiz. Mungkin ini agak sedikit beda dengan SD, MI pada umumnya. Sekarang kalian adalah anak-anak MTS dan kalian sudah bisa menyesuaikan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di madrasah. Apa itu? Yang pertama IPA, mungkin IPA di SD juga ada. IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian PKN, seni budaya, PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, kemudian prakarya. Kalau di SD mungkin ada pelajarannya PLBJ, PLKJ. Di sini kita prakarya. Kemudian SKI sejarah kebudayaan Islam. Nanti kalian akan belajar sejarah-sejarah tentang Islam. Bahasa Arab, kemudian Quran hadis, akidah akhlak, fikih dan tahfiz. Ya, jadi 15 pelajaran ini di dalam 1 minggu itu akan diajarkan. Berulang setiap minggu. Ya, setiap minggu itu 46 jam. Kemudian ini yang penting,
Ini kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal itu setiap mata pelajaran yang kalian pelajari ketika dievaluasi nanti, maka nilai kalian tidak boleh kurang dari KKM ini. Ya, KKM ini. Dari tadi pelajaran Quran hadis, KKM-nya adalah 70, kemudian akidah akhlak 71, kemudian fikih 70, kemudian SKI 70, PKN 71, bahasa Indonesia 70, bahasa Arab 70, bahasa Inggris 70, matematika. Overall semuanya itu adalah 70. Ya. Jadi kalau misalkan nilai kalian nanti ketika evaluasi kurang dari 70, mungkin nanti akan ada remedial. Kalaupun misalkan tidak ada remedial, nanti akan dikasih tugas pribadi untuk mengangkat nilai itu sendiri. Oke, langsung. Nah, itu untuk kegiatan normal. Kita akan beralih ke PJJ. Apa itu PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Seperti inilah nanti yang akan kita laksanakan. Jadi kalian di rumah akan belajar seperti ini, virtual, menggunakan Zoom, menggunakan WhatsApp, menggunakan Google Meet, dan yang lain sebagainya. Kita singkat sampai ke PJJ. Waktunya hanya 2 menit. Oke. Kurang jelas. Nanti yang aslinya nanti akan saya share di grup. Ya, yang aslinya akan saya share di grup. Ya, ini untuk sementara saya paparkan sedikit. Jadi dalam 1 minggu 15 pelajaran itu akan kita pelajari, dan setiap harinya itu 3 mata pelajaran. Dan itu pun waktunya tidak normal seperti seperti tadi yang sudah saya paparkan. Jadi kalian akan belajar hanya sampai pukul 12 siang. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Ini untuk pembelajaran jarak jauh. Waktunya pun itu 60 menit satu mata pelajaran. Jadi contoh hari Senin itu bahasa Indonesia dari pukul 8 sampai pukul 9. 60 menit. Kemudian jam keduanya 9.30 sampai 10.30. Jadi kalian setiap sesi, setiap jam nanti ada istirahatnya untuk sarapan dan yang lain sebagainya. Oke, itu 3 mata pelajaran ya. Jadi kalian belajar dari pukul 8 sampai pukul 12 siang. Setelah itu kalian istirahat. Nah, untuk yang membedakan adalah di hari Jumat. Di hari Jumat kita masuk lebih awal karena akan melaksanakan sholat Jumat. Itu dimulai pukul 7.30 sampai pukul 11. Ya, 7.30 mulainya. Untuk mata pelajaran tetap kita akan laksanakan setiap hari 3 mata pelajaran. Oke. Jadi PJJ ini nanti akan dilaksanakan Google Classroom dan yang lain sebagainya. Oke, itu ya. Itu intinya yang akan saya sampaikan, yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ketika ada pertanyaan bisa di-sharing dengan wali kelas. Ingat sebelum masuk, yang belum masuk grup Walas, nanti silahkan masuk grup biar konfirmasi, dikasih link, nanti silahkan join meetingnya, dan kegiatan belajar mengajar jalan seperti biasanya. Oke, cukup ya. Nanti ketika ada pertanyaan silahkan paparkan, tanyakan kepada wali kelas, nanti akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya nanti setiap pembelajaran dengan mata pelajarannya akan dikasih link-link tertentu untuk virtual, baik menggunakan Zoom dan yang lain sebagainya. Cukup. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada asa tumpuan